Halo guys, in the sky, in the house, in the hoy, in the cerot. Kembali lagi bersama saya Stephen. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang tentu saja banyak dinanti-nantikan oleh para kaum lendir lovers. Tak sebanyak ngacaprak lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Check this cerot. Cerot. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Mickey, dan ia memiliki hobi mengeker tetangga seberang apartemennya yang bernama Kimberly. Tak disangka Mickey dan Kimberly berada dan ikut di sebuah kelas yoga yang sama, yang membuat mereka pun akhirnya berkenalan dan satu sama lain. Kegiatan sehari-hari Mickey adalah seorang kepala chef di sebuah restoran yang ia kelola bersama sahabatnya yang bernama Warren. Ketika sedang keliling menyambut tamu, secara kebetulan Mickey bertemu kembali dengan Kimberly yang di kali itu datang bersama dengan pacarnya yang bernama Rudy. Di sana Rudy mengatakan jika ia sudah beberapa kali datang ke restoran itu dikarenakan kelezatan hidangan yang mereka suguhkan selama ini. Rudy yang berprofesi sebagai bisnismen dan melihat potensi yang luar biasa dari restoran tersebut, lantas mengajak Mickey dan Warren untuk bekerja sama dengannya. Dari kegiatan kepo terhadap tetangganya itu, Mickey pun mendapat informasi jika Kimberly merupakan wanita simpanan dari Rudy. Lalu pada suatu hari, Mickey kembali mengeker tetangga apartemennya itu saat sedang bercocok tanam. Usia Rudy yang tak lagi muda disertai stamina yang engos-engosan membuat olahraga yang ia lakukan bersama Kimberly berlangsung secara singkat. Waduh, tentu saja Kim merasa tidak senang dan tidak puas. Demi kebaikan sang kekasih, Kimberly pun menyarankan kepada Rudy untuk memulai berolahraga agar ia tak kelebihan berat badan. Kim sangat khawatir jika obesitas Rudy nantinya akan menimbulkan berbagai macam penyakit, di mana salah satunya serangan jantung dikala sewaktu-waktu. Namun di saat bersamaan, Rudy mendapatkan telepon dari keluarganya, sehingga saran dari Kim pun tak dihiraukannya. Ia pun langsung saja pergi meninggalkan Kim seorang diri di apartemen tersebut. Mengetahui Rudy yang akan lama balik ke apartemen itu, Kim pun memutuskan untuk menghabiskan waktunya dengan berbelanja barang-barang mewah bersama keluarganya. Meskipun mengetahui status Kim sebagai simpanan dari pria beristri, namun ibu beserta saudara-saudara Kim tak mempermasalahkannya selama hidup mereka terjamin dan mereka sangat nyaman. Obsesi dari Mickey tak hanya sekedar mengeker-ngeker tetangganya saja. Ia bahkan sampai merekam kegiatan Kim dan menyimpan file tersebut di dalam ponsel termasuk di laptopnya. Lantas pada suatu hari, Rudy yang baru pulang bekerja tak bisa menahan emosinya di saat tukang servis mesin cuci yang ketahuan terus-menerus menatap body dari si Kimberly. Bahkan Kim sendiri terkena imbas dari amukannya si Rudy dan menganggap pacarnya itu sebagai biang dari kegaduhan tersebut. Lalu pada hari ulang tahun ibundanya, Kim hanya bisa terdiam di saat ibunya menanyakan kapan Kim dan Rudy akan melangsungkan acara pernikahan. Meski sudah lama menjalani cinta dengan Rudy, Kim tak kunjung mendapatkan lamaran dari pacarnya tersebut. Niatan Rudy untuk menjalin kerjasama bisnis dengan Mickey ternyata bukan basa-basi belakang. Saat itu Rudy mengajak Mickey dan juga Warren bertemu di apartemen Kim untuk tanda tangan kontrak. Keberadaan Kim di sana sontak membuat Mickey menjadi salah tingkah dan menumpahkan minuman yang mengenai celananya sendiri. Saat mengeringkan celananya di kamar mandi, tanpa ia sadari ponselnya terjatuh dan akhirnya tertinggal di sana. Kim yang saat itu sedang bersih-bersih terkejut saat menemukan ponsel asing yang berada di kamar mandinya. Ia pun mengecek HP itu dan mengetahui jika selama ini Mickey telah mengintip aktivitas di apartemen tersebut. Bukannya marah, Kim justru merasa senang dan langsung menemui Mickey di restorannya. Di sana Mickey hanya bisa tertunduk malu di saat Kim menanyakan mengapa foto dan videonya bisa tersimpan di dalam ponselnya.
Dengan memberi tanda ke Mickey di sana, Kim serasa memberitahu jika ia sangat senang dan tak keberatan jika setiap hari diintip oleh Mickey. Waduh. Meskipun selalu dimanjakan dengan uang serta fasilitas dari Rudy, Kim juga harus berbesar hati menerima temperamen tinggi kekasihnya itu, di mana ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka berdua, pertengkaran dengan Rudy akhirnya membuat Kim memberanikan diri menemui si Mickey. Tanpa sepatah kata pun, Kim langsung membuka gawangnya dan mengajak Mickey untuk bercocok tanam. Nah, berawal dari momen itulah mereka berdua kini menjadi sangat akrab dan saling bertemu, terutama di kala Rudy sedang pergi berlibur selama seminggu dengan istri beserta anak-anaknya. Kim pun lalu mengajak Mickey ke tempat-tempat wisata seperti puncak, pantai maupun wisata air terjun. Di sana mereka menghabiskan malam di sebuah tenda dan tanpa mereka sadari, anak buah dari Rudy telah memantau mereka secara diam-diam. Tak sampai di situ saja, di saat Kim mengajak Mickey ke acara pesta ulang tahun saudaranya, Ibunda Kim secara langsung memarahi anaknya itu karena ia merasa masa depan anaknya akan sangat cerah apabila Rudy yang menjadi pendamping hidupnya. Bagi Kim sendiri, kebahagiaan keluarga ialah segala-galanya, sehingga tak ada solusi terbaik selain mengakhiri kisah cintanya dengan Mickey. Namun karena kegigihan Mickey dalam memperjuangkan hubungan mereka, akhirnya Kim pun mengurungkan niat tersebut. Lalu setiba di apartemen, Kim dikagetkan dengan keberadaan Rudy yang sudah ada di sana. Disertai basa-basi ringan, satu persatu foto ia dengan Mickey dikeluarkan dari sebuah amplop. Tanpa menunggu waktu lama, Rudy langsung mencari Mickey yang saat itu sedang berada di restoran. Rudy mengingatkan Mickey untuk jaga jarak dengan kekasihnya itu jika tak ingin hal buruk terjadi kepada mereka berdua. Maka sejak kejadian itu, Rudy tak lagi memberikan uang kepada Kimberly, sehingga ibunda menjadi kalang kabut memikirkan nasib cicilan rumah dan cicilan kredivonya. Aduh, kredivo. Ibunya terus mendesak Kimberly untuk kembali merayu Rudy, sembari mengingatkan masa depan kedua adiknya itu yang bergantung pada Kim dengan kucuran dana dari Rudy. Untuk bisa rujuk dengan Rudy, Kim pun harus terpaksa menuruti keinginan kekasihnya itu untuk pindah ke apartemen yang lain. Mickey yang berupaya menahan kepergian dari Kimberly akhirnya berbuah sia-sia, dikarenakan nampaknya keputusan dari Kim sudah tak bisa diganggu-gugat kembali. Namun sialnya, baru saja rujuk selama 1 hari, Kim sudah tak tahan dengan perilaku sang kekasih yang semena-mena terhadapnya. Dengan terang-terangan, ia pun langsung menunjukkan rasa ketidaksukaannya itu dan lalu beranjak pergi. Ia pun langsung menuju ke apartemennya Mickey, namun kedatangannya ditanggapi dingin oleh Mickey, dikarenakan masih tak terima dengan keputusan Kim yang mengakhiri hubungan mereka secara sepihak. Namun hatinya seketika melunak ketika Kim meminta maaf sekaligus mengajaknya memulai hidup baru di tempat yang lain. Saat akan pergi, mereka pun dihadang oleh Rudy dan langsung menghajar Mickey pada saat itu juga. Disertai menodong senjata api, Rudy menyuruh Kim untuk masuk ke mobilnya dan meninggalkan Mickey begitu saja. Di sana, karena terus-terusan diganggu oleh Kim saat menyetir, akhirnya Rudy memberhentikan mobil dari tempat yang sangat sepi. Dari belakang datanglah Mickey yang berhasil menyusul laju mobil Rudy dan langsung menarik keluar Kim dari kendaraan tersebut. Namun upaya mereka untuk menyelamatkan diri harus terhenti ketika mendengar suara dor-doran yang ada di genggamannya si Rudy. Mau tidak mau, Mickey pun terpaksa berlutut demi keselamatan dirinya dengan si Kimberly. Namun perlahan-lahan pintu hati dari Rudy terbuka dan mengajak Kim untuk mengobrol. Disertai tangisan, Kim pun berkata jika dirinya dengan Rudy pasti akan lebih menderita apabila hubungan cinta di antara mereka dilanjutkan. Merasa tak memiliki harapan lagi untuk hidup bersama dengan Kimberly, akhirnya Rudy berlapang dada merelakan kekasihnya itu pergi dengan Mickey, dan film pun tamat. Ending yang sangat mengadekan. Oke guys, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan yang belum subrek dulu. Terima kasih.
Cerah.